Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Sarafika dengan NIM 452210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik menjadi wirausaha. Nah, pada topik ini akan ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep kewirausahaan, pengertian kewirausahaan, proses kewirausahaan, perbedaan pengusaha, pedagang, dan manajer, serta hambatan-hambatan pengusaha. Yang pertama yaitu konsep kewirausahaan. Apa saja sih konsep kewirausahaan itu? Konsep kewirausahaan ada 3. Yang pertama yaitu penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua yaitu menanggung resiko. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada kalanya kita harus mengetahui konsep kewirausahaan itu apa. Konsep dasar kewirausahaan merupakan serangkaian ide atau gagasan yang mendasari kegiatan kewirausahaan nantinya. Yang pertama yaitu penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Artinya di sini kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Hal ini itu dapat berupa produk, jasa, atau model bisnis. Nah, seperti penemuan cara baru untuk mengolah barang dari sumber daya yang berlimpah, seperti penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar atau pembuatan kertas dari limbah kayu. Yang kedua yaitu menanggung resiko. Kewirausahaan itu merupakan kegiatan yang penuh dengan resiko, karena seorang wirausaha harus siap menghadapi resiko kegagalan, kerugian, dan ketidakpastian. Nah, resiko tersebut termasuk seperti resiko keuangan, yaitu kerugian finansial yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan harga, inflasi, dan biaya yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Kewirausahaan nantinya di sini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat sehingga wirausahaan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan mendorong yang namanya inovasi, di mana nantinya konsep kewirausahaan ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para wirausahaan dalam menjalankan usahanya. Topik selanjutnya yaitu apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu merupakan perbuatan penciptaan perusahaan atau organisasi baru, atau perbuatan hal-hal baru atau inovasi yang terjadi baik itu di dalam organisasi maupun di luar. Nah, kewirausahaan itu merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani dalam mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Bisa dibilang pengusaha di sini adalah orang yang mengkoneksikan ide kreatif mereka dengan tujuan tertentu, dan orang yang mempunyai visi dan misi serta mimpi yang besar. Topik selanjutnya yaitu proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan itu merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh seseorang wirausahaan untuk menciptakan dan menjalankan usahanya. Proses kewirausahaan itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kita harus identifikasi peluang. Tahap pertama dalam proses kewirausahaan adalah mengidentifikasi peluang bisnis. Wirausaha itu harus mampu melihat peluang bisnis yang ada di sekitarnya. Peluang bisnis itu dapat ditemukan dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, pengamatan terhadap lingkungan, atau informasi dari berbagai sumber atau pengembangan ide.
Nah, setelah kita melakukan identifikasi peluang, maka wirausaha itu harus mampu mengembangkan idenya menjadi sebuah konsep bisnis yang matang, sehingga konsep bisnis tersebut harus mencakup berbagai aspek seperti produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pembuatan rencana bisnis. Nah, setelah kita rencana bisnis itu merupakan dokumen yang berisi gambaran umum tentang usaha yang dijalankan. Nah, rencana bisnis itu harus mencakup berbagai aspek seperti analisis SWOT, rencana pemasaran, rencana keuangan, dan rencana operasional. Nah, pembuatan rencana bisnis itu dapat berupa business plan atau BMC. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Nah, tahap keempat ini adalah pelaksanaan rencana bisnis. Wirausaha harus mulai menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya tadi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah usaha kita berjalan, wirausaha itu harus mampu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan dapat dilakukan untuk memastikan usahanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi itu dapat dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang telah direncanakan. Nah, proses kewirausahaan itu merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga wirausaha harus terus melakukan inovasi dan adaptasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis nanti. Apa sih itu? Yang pertama, topik yang selanjutnya yaitu perbedaan pengusaha, pedagang, dan manajer. Apa sih itu pengusaha? Yang pertama itu pengusaha itu orang yang memulai atau menjalankan sebuah bisnis. Pengusaha itu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bisnisnya, dari mulai mencari ide, mengumpulkan modal mereka, hingga mengelola operasional bisnis nantinya. Bisa dibilang pengusaha juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan pedagang atau manajer, karena mereka harus menanggung kerugian jika bisnisnya gagal. Sedangkan pedagang itu orang yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Pedagang itu biasanya tidak memproduksi barang atau jasa sendiri, biasanya tetapi membelinya dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen. Pedagang itu bisa dibilang resikonya lebih rendah dibanding pengusaha, karena mereka tidak perlu menanggung kerugian jika barang atau jasa mereka tidak laku. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah orang yang mengelola sebuah bisnis atau organisasi. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis atau organisasinya itu berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Manajer biasanya tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bisnis atau organisasi, tetapi mereka bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Topik yang terakhir yaitu hambatan pengusaha. Apa saja sih hambatan pengusaha? Seorang pengusaha itu harus mampu menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan bisnisnya. Hambatan tersebut dapat berasal dari beberapa faktor internal seperti kemampuan dan pengalaman pengusaha. Hambatan yang pertama itu kurang modal. Modal itu merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan bisnis. Karena pengusaha yang memiliki modal yang terbatas akan kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya nantinya, sehingga mereka akan kesulitan jika tidak mempunyai modal yang cukup. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah bisnis. Nah, pengusaha yang berpengalaman nantinya itu tidak akan kesulitan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam bisnis. Kedua itu pengetahuan tentang bisnis. Nah, pengetahuan tentang bisnis atau manajemen adalah hal yang penting bagi pengusaha. Pengusaha yang kurang berpengetahuan atau kesulitan untuk membuat yang kurang pengetahuan itu akan kesulitan nanti dalam membuat keputusan yang tepat untuk bisnisnya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Nah, persaingan yang ketat dapat membuat pengusaha sulit untuk mendapatkan keuntungan, karena pengusaha harus bisa menciptakan keunggulan yang kompetitif untuk bisnisnya agar bisa bersaing dengan pesaing lainnya.
Yang terakhir yaitu perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi itu seperti krisis ekonomi dapat juga berdampak negatif pada bisnis. Nah, pengusaha harus bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi agar bisnisnya itu tetap bisa bertahan. Pengusaha harus perlu menyadari berbagai hambatan ini. Keempatnya, sehingga untuk membantu mereka dalam mempersiapkan diri nantinya. Dengan persiapan yang matang, pengusaha akan lebih siap untuk menghadapi yang namanya tantangan dan meraih kesuksesan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.